Teman-teman sekalian, salam jumpa lagi di Flores TV Interview. Wah, Mantap. mantap. Ya, saya berada di Labuan Bajo di Hotel Prundi di halaman tengahnya ini ya. Ya, Dan di apa ini? Di kiri atau kanan ada Pater Marcel. Ya, sudah lama kurang lebih saya merindukan ketemu Pater Marcel, tetapi kali ini baru duduk. Nanti ada kopi juga tuh? ada, pasti ada. Oke. Saya tidak tahu mau disebut apa orang ini, Pater ini. Apakah pegiat lingkungan dan lain-lain? Pater Marcel, orang sering sebut, Pater Marcel dengar itu apa? Sebut untuk Pater? Terakhir tidak jelas lagi. Tidak jelas. Oke. Mau lingkungan, mau kesehatan. Oke, dulu? Hah? Kalau dulu jelas. Ya kalau dulu ya tentu lebih banyak lingkungan selain tugas pokok sebagai dosen ya. Oke. Pegiat lingkungan Ya, hidup. Bentuknya apa itu, Pater? ya rupa-rupa lah. Pertama tentu kita berusaha untuk menanam. Oke. Oke, sebelum mendorong orang lain menanam, kita harus mulai. Oke. Sebab kalau tidak nanti orang beritahu ya kamu hanya omong, tidak berbuat ya. Kita harus beri contoh. Oke, setelah banyak menanam baru kita mendorong orang lain. Itu prinsipnya. Mulai dari diri sendiri. Menanam kayu atau Ya rupa-rupa kayu itu yang kita tanam. Dan juga membagi kepada masyarakat yang membutuhkan. oh ya, membagikan tanaman itu. Ya, Oke, untuk tanam di lokasi mereka. lokasi mereka. Dengan catatan kalau hidup tidak bayar, kalau mati bayar. Oke. Ada apa? Ada dorongan atau ada gagasan apa itu sehingga agak memperhatikan lingkungan hidup itu ya? Ya, Atau itu memberi? berangkat. Oke. Kami kan dari wilayah dekat hutan. Ya. Oke, awalnya ya kita rasa nyaman, kesejukan dan lain-lain. Juga tidak ada kesulitan untuk mendapatkan material kalau membangun sesuatu. Ya. Tapi setelah itu hanya nostalgia. Mm-mm. Oke, ada pembabatan hutan dan sebagainya. Oke, yang dulunya kaya air tiba-tiba menjadi ini. Oke. Dan yang miskin air bukannya wilayah itu tapi juga hampir seluruh Manggarai, Manggarai Utara dan Manggarai Barat. Ya. Berangkat dari itu, Ya. oke, saya anggap itu satu tragedi, maka kita mulai mendorong. Oke, dan ini kita ya sejak tahun 1990 lah bergerak di bidang lingkungan ya. Mendorong siapa? Oh, pertama diri sendiri dulu Dan dan diri. orang di sekitar kita. Setelah itu baru mendorong orang lain. Karena selalu saya lihat pengalaman yang ada, kalau kita hanya omong itu agak susah diterima. Tapi kalau orang lihat bukti bahwa kita sudah buat sesuatu, tidak sulit untuk mendorong orang lain. Dan orang terdorong. Dan pengalaman saya di Manggarai Barat ini banyak yang menanam Oke. dibandingkan dua kabupaten lain, Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Manggarai Barat Oke. semangat menanam masih ada. Oke. Dan kita bisa saksikan kalau kita ke kecamatan-kecamatan, ke desa-desa. Hutan buatan banyak sekali di Manggarai Barat ini. Oke. Dan kami menanam di depan kantor daerah itu, oke, bersama kita dorong pemerintah dan lain. Kemudian terakhir, oke, di depan rumah jabatan bupati kita juga bersama Oke. mendorong masyarakat. Tapi prinsip itu kita harus memulai. Ya. Oke, itu lebih mudah kita mendorong orang. Tapi kalau kita hanya bicara dari altar, itu susah. Oke. Pater omong di lapangan juga kan sebetulnya altar lapangan. Ya, dan itu yang kita sering kali buat. Ya. Oke. Oke. Selain Pemda dalam upaya dorongan dalam mewujud nyatakan itu ada keterlibatan pemerintah pusat ya. Tadi kan sebelum obrol ini teman-teman, Pater Marcel singgung tentang mereka dari kementerian datang ke sini. Oke, itu mulai 2012. Oke, kita itu ada kunjungan Menteri Kehutanan, Ya. Pak Zulkifli. Oh iya. Oke, kebetulan dia ini berteman, Ya. sahabat baik dari Pak Rikar Bagum. Oh iya. Oke, Oke. Pak Rikar boleh bilang dianggap sebagai fasilitator, komunikator yang mempertemukan Menteri Kehutanan dan saya waktu itu. Oke. Di depan kantor Bupati Manggarai Barat. Di
situ. Oke. Setelah itu kami ke kebun dan di sana dia lihat bahwa usaha daerah yang gersang, muncul mata air dan itu menarik dia. Itu di mana itu, Pater? Namanya Solohana. Di mana itu? Dekat rumah jabatan bupati, kira-kira 700 meter dari rumah jabatan bupati. Ditanami apa itu? Awal mahoni. Tapi Mahoni. kemudian berbagai jenis pohon. Oh iya. Ini ada kopi nih, kita lihat kopi dulu ya. Ya, kopi dulu. Di sini ada banyak kawan-kawan ini. Relawan kelompok Kasih Insanis istirahat sedikit di sini malam ini untuk minum kopi di halaman tengah. Green apa? Green Perundi. Green Prundi. Oke. Kami ada kegiatan, ikuti kegiatan BIMTEK digelar oleh Kementerian Sosial di Hotel La Prima, Pantai Pede. Oke. Siapa lagi? Tidak ada orang lagi. Ini. Ini. Paparkus itu. Wah, ini telak. Oke. Itu juga pencinta lingkungan. Nah. Pencinta lingkungan. Ya, sekarang datangan. Oh ya. Ya, oke. Ya. Selamat malam ya. Selamat datang orang-orang muda. Oke, kita lanjutkan teman-teman sambil menikmati kopi di Ya, Green selamat minum, Prundi. ya. Ya. Selamat minum. Jangan tegang kok, santai saja. Ya, ya. Cuma jawabnya serius, Pak ya? Itu kah? Iya. Ini Minum apa kopi. lagi? Bagaimana? Tadi kan ngomong tentang kebun itu, ditanami apa? Dulu mahoni, lalu dalam Sekarang perkembangan- kita di Labuan Bajo ini sekitar 40 jenis pohon. dari tadi sorry Pater, potong sedikit. Dari tadi Pater belum sebut Labuan Bajo kota premium ya? Belum, karena belum ditanya tuh. Oh, saya kira dibilang di kota premium ini. Bukan premium, super premium. Oh, super. Walaupun Oke, masyarakat ini masih lanjut. super mie. Saya kira. Oke, Ya. lanjut Pater. Ya. Dulu ditanami mahoni. Oke, dulu mahoni karena memang ya itu. Tapi kemudian berkembang, kita mau memberikan kesan pada masyarakat. Kita harus pertahankan keaslian masyarakat Manggarai. Oke. Dan pohon-pohon yang ada pada kita juga tidak kalah Oke. dari pohon-pohon lain. Dan sekarang terakhir ini kita selalu menghimbau pemerintah pusat, kalau datang ke sini selamat datang. Oke. Oke. Jangan bawa budayamu, budaya kami baik. Oke. Alam kami juga baik. Oke. Pohon-pohon kami di sini juga bagus. Bunga-bunga juga tidak kalah di Manggarai ini. Yang penting kita ini. Apa guna kami bawa dari luar? Padahal di sini ada. Oke. Dan tidak kalah kualitasnya. Oke. Dan itu yang kita mulai tanam. Nah sekarang di kota ini ada 42 jenis kayu yang kita sudah tanamkan. Dan rencana ke depan, Labuan Bajo mau diusahakan menjadi laboratorium berbagai jenis kayu. Sehingga orang tidak perlu hutan lagi. Hanya sekarang kita masih mencari tempat yang cocok untuk itu. Dan rencananya, wacananya ya di sekitar Batu Cermin. Oh iya. Oke, Batu Cermin supaya ya. Pater umur berapa sekarang? Sorry, saya langsung tanya umur ini. Umur kah? Umur mau ke sebelah. 72. 72 tapi tapi titik-titik begitu saja dulu lah. Oke, tapi ya saya senang keren sosoknya. Sosok itu bahasa negatifnya itu provokasi. Iya. Tapi dalam konteks kebaikan ini itu berarti pemicuan Iya, ya, memicu. Oke, terima kasih orang tua. Oke, itu tentang kurang lebih lingkungan hidup. Tentu banyak hal yang permisi Pater lakukan atau gagasan-gagasan yang sudah terrealisasi, sedang terrealisasi atau juga seperti harapan-harapan tadi. Tapi saya kira omong hanya tentang lingkungan tidak cukup untuk sosok seorang Pater Marcel. Saya kira. Ya. Oke, kalau konteks penyedia layanan, penyedia apa? Jasa layanan wisata atau apa ya? Disebut apa ini misalnya? Ya, Pater. wisata lah. Oke. Tapi hotel ini baru muncul kemudian. Oke, sudah jauh lebih dulu kita bergerak di bidang itu. Ya. Juga ya karena pertemanan. Oke. Oke, pertama ya Pak Frans Teguh Ya. sebagai asisten menteri saat itu. Ya. Oke, kita sama-sama, dia sering kali undang kita. Ya. Oke, ada beberapa forum yang dibuat di sini. Ya. Oke, ada apa namanya?
apa namanya, eh, Ini tanda tua ini, pikir lama. Forum Tata Kelola Pariwisata dibentuk Forum di sini, Tata ya. Kelola Oke. Pariwisata. Oke. Mereka, ketuanya Kadis, ex officio Kadis Pariwisata, Ya. dan mereka ya mungkin karena saya lebih tua dari mereka, Oh. pilih saya sebagai wakil ketua, Oke, Oke, ya itu kita bergerak di situ, bergerak di situ, dan di situ kita bisa dengar apa-apa yang dibutuhkan untuk dunia pariwisata, Oke. Dan saya harapkan sebenarnya ada juga pastor muda, Ya. mewakili keuskupan, Ya. sehingga ya di sini kan tantangan pariwisata, Oke. sehingga gereja juga bisa ambil bagian, Ya, ya. dalam dunia pariwisata. Tentu pastoral kita tidak lagi seperti dulu, Oke. tentu berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan ada komisi pariwisata kan? Keuskupan Ada, Ruteng. ada. Ya. Hanya mereka mesti lebih aktif lah, Oke, lebih oke, aktif ya. masuk dalam dunia itu. Kalau sekarang saya kira Romo siapa ini, Ino, Oh, Ino Romo Sutam. Ino Sutam. Ya, Romo Oke. Ino Sutam. Kalau Krang tua nonton, ya terima kasih. Ya. Oke. Masih beberapa lagi. Ini baru 11 menit ini Pak Teh. Ya. Masih lama ini. Oke, kita sering bergerak bersama mereka. Oke. Oke, di sini kan ada HPI, Oke. Seringkali kami pertemuan di sini, kemudian PHRI. Oke. Oke. Kalau omong tentang pariwisata, kami sering diskusi. lah. Oke. Apa kebutuhan. Tadi Pak Ter bilang maksud saya itu satu hal ya. Pak Ter belajar teologi dogmatik atau ilmunya apa itu, profesi ilmu? Ya, katanya itu. Kata Pak Ter kepada orang, begitu? Bukan, itu Kata- kan background memang itu. Oh iya, teologi dogmatik. Tapi Kalau- bagaimanapun itu kan toh arahnya manusia Oke, dan oke. Tuhan, Iya, alam ya. Jadi kalau kita bergerak di pariwisata juga sebenarnya tidak terlalu jauh lah. Kita bergerak kita itu. Manusia tidak berdiri sendiri tanpa alam dan Tuhan, ya. Oke. Pikir itu. Refleksi tentang Tuhan dalam konteks itu bagaimana? Bagaimana? Pergumulan, Pergumulan toh. pergulatan di pariwisata, Bagaimanapun di toh. lingkungan. Oke. Oke, diharapkan manusia sebagai perpanjang co-kreator. Co-kreator. Oke, jadi apa yang sudah ada tentu diharapkan disempurnakan oleh manusia. Dan kita ambil bagian di situ, ambil bagian dalam menyempurnakan dunia ciptaan Tuhan itu, ya. Melanjutkan penciptaan. Diharapkan melanjutkan dan menyempurnakan yang ada. Kurang lebih itu Ya, yang ya. ditemukan. Ya, Oke. Oke. Satu hal lagi tentang kesehatan tadi Pak Ter. Pak Ter bilang juga bergerak di bidang kesehatan. Persisnya bagaimana itu? terakhir ya ngomong kesehatan ya tidak bisa hanya kita bicara secara verbal. Oke. Kita harus buat sesuatu. Oke, akhirnya tahun 2013 belajar dari kenyataan begitu banyak yang menderita Ya. masyarakat di sini, akhirnya ya kita terdorong untuk berjuang bersama masyarakat yang ada. Dan waktu itu yang menonjol adalah kematian ibu anak begitu besar. Oke. Akhirnya kita masuk, kita mulai dengan film Ya. Harapan Sebina. Lalu dengan film itu kita coba berusaha menyadarkan masyarakat agar melahirkan di Vaskes, Oke. fasilitas kesehatan. Ya. Oke, kalau dulu seringkali mereka dibantu oleh dukun Ya. kampung. Oke. Selanjutnya dukun kampung menghantar ibu-ibu hamil ke Vaskes. Puskesmas. Ya, apa itu puskesmas, Puskesmas, atau rumah sakit, Atau rumah sakit. dan lain-lain. Dan kelihatannya toh itu berjalan. Kita tidak meninggalkan para dukun. Oke. Dukun tetap diberi tempat, Oke. tapi mereka hanya untuk menghantar para ibu ke sana. Oke. Tapi kelihatannya itu tidak cukup. Ya. Oke, dibutuhkan hal lain. Ya. Setelah kami buat penelitian ringan, Ya. akhirnya kita lihat Vaskes harus dilengkapi. Oke, akhirnya kita bangun rumah tunggu. Dan kami belajar sesuatu dari puskesmas di Ranggu. Oke, rumah tunggunya begitu sederhana. Itu juga dibuat oleh masyarakat, tapi sudah menolong banyak orang.
Kami sempurnakan apa yang dialami oleh masyarakat di Ranggu, di Kolang, dan kami buat di tempat lain. Dan kami berjuang sadarkan masyarakat bahwa urusan kesehatan bukan hanya urusan pemerintah. Oke. Itu urusan bersama, urusan bersama. Dan kelihatannya disambut baik. Di Manggarai Barat ada satu kegiatan namanya Geser, Gerakan 1000. Jadi tiap keluarga Rp1.000 per bulan, berarti 1 tahun 12.000. Oke. Oke. Tapi ada beberapa tempat mereka bertempat yang itu tidak cukup. Oh. Oke. Ada yang beri 100.000, ada yang 20.000 dan sebagainya. Uang itu dikumpulkan. Oke. Oke. Ada pengurus di tiap kecamatan, di setiap puskesmas. Jadi kalau mereka sudah kumpul uang, mereka yang memulai dan kami menambah. Kami juga tidak buat proposal, tapi itu spontanitas. Untuk bantu Membangun rumah tunggu, sehingga rumah itu nanti dipakai oleh ibu hamil. Oke. Biasanya 3 hari sebelum melahirkan mereka pakai rumah itu gratis tanpa rumah biaya. itu Dibangun di lingkungan puskesmas. di dibangun. tanah puskesmas Ya, di pemerintah. Ya, tanah pemerintah. Sudah berapa yang dibangun? Oke, bisa disebut sudah 75%, 80% lah sudah dibangun. Dan sangat membantu. Sangat membantu. Kalau di tempat lain mungkin bangun rumah tunggu pakai APBD, kami tidak. Terakhir kami itu kegiatan masyarakat dan BPKD tanggung sebagian. Dan BPKD itu apa? Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah. Itu di pemerintah. Tidak, itu swasta. Oh, oke. Badan swasta. oke. Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah. Independen dia. Independen, ya. SK dari Bupati. SK dari ya, oke. Ya. Tapi kami senang karena tidak dapat gaji dari pemerintah. Oke. Itu kerja sosial. Ya, kita kerja lebih enjoy ya. Oh, di bawah payung itu gerakan Ya. ini. Di bawah payung BPKD, Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah. Selain dari geser, uang dari mana, Bos? Oke, itu hati baik dari dermawan yang ada di kota ini. Oke. Dan terakhir setelah dunia luar tahu, mereka tertarik. Ada yang bantu dari kedutaan Jerman. Oh iya. Dari kedutaan Jerman. Tapi sebagian besar dari masyarakat sini. Ada yang sumbang 100.000, ada yang 100 sak semen, 200 sak semen, ada yang sumbang seng, ada yang uang. Bahkan ada yang lebih dari 100 juta. Tanpa kita minta, mereka datang bawa. Tapi di sini betul, kalau kita transparan, pertanggungjawaban jelas, Ya. orang akan bantu. Orang. Saya kira pengalaman saya di Manggarai Barat, masyarakat kita rela memberi. Oke. Kalau mereka tahu bahwa uang itu dipakai untuk kepentingan umum. Kejujuran administratif. Ya, sangat. Dan fakta lapangan. Jangan administrasi, bahaya. Dan fakta lapangan. Ya, fakta lapangan. Kebenaran itu begitu. Iya, Di tidak atas bisa kertas dengan administrasi. fakta. Ya, oke. Coba administrasi beres tapi lapangan tidak ada, ancor. Keadilan substantif. Kesesuaian administrasi dengan fakta. Oke. Tapi fakta tidak bisa lebih dari anggaran biasanya, tapi kurang Seringkali dari kami anggarannya. misalnya mereka beri, pater tidak usah. Tapi saya selalu sampaikan kepada pengurus, biar Rp1, karena ini uang dari masyarakat harus dipertanggungan sampai sen. Entah mereka minta atau tidak, tapi kita harus laksanakan itu. Pater kunjung ke puskesmas itu Bukan hanya kunjung, puluhan kali. puluhan kali. Ada yang sampai 10 kali satu puskesmas. Di mana kematian banyak, pasti kami kunjung lebih banyak ke situ. Ada cerita yang bisa diseringkan? Ada, pernah kami putar film di Puskesmas Lando untuk meyakinkan orang membawa ibu-ibu hamil ke vaskes. Pas pada saat itu mereka gotong 1 ibu pakai tikar. Oke. Maaf, pendarahan hebat. luar Kebetulan biasa. itu. Kebetulan kami di situ. Dia hampir mati. Maaf, anak ya sebagian sudah keluar dan lain-lain. Oke, akhirnya pemain-pemain film itu saya tantang mereka, jangan hanya jago main film tapi coba selamatkan ibu itu. Namanya Via Nambut ya. Oke, akhirnya mereka kerja 2 jam, ibu itu selamat. Setelah peristiwa itu kami semakin gencar membangun fasilitas di puskesmas, membangun rumah tunggu. Itu kira-kira yang semakin mendorong kami untuk membangun rumah tunggu setiap puskesmas.
karena peristiwa konkret yang ada itu. Itu pada tahun 2014 di Lando, Terang. Dan pengalaman bisa pengalaman dan kasus-kasus kematian di kampung-kampung boleh jadi dalam keadaan seperti itu, ya, Ya, dan tidak banyak. ditolong. Oke, kematian bisa karena terlambat bawa Oke. ke vaskes atau Ya. tidak dibawa. Ya, Kedua, bisa juga karena kelalaian oke, para nakes, Oke. tenaga kesehatan. Dan ketiga, karena infrastruktur yang jelek. oke. Itu. Tapi dulu lebih banyak karena mindset. Mindset. Masyarakat tidak mau bawa ke apa. Mereka ya mau melahirkan di rumah sendiri, dibantu oleh dukun. Sehingga banyak kematian. Terakhir di Manggarai Barat, kematian ibu anak terlalu sedikit. Oke. Memang untuk menghilangkan sama sekali tentu sulit. Tentu tidak. Ya, tugas kita untuk menghindari kematian konyol. Saya pakai istilah itu. Kematian yang tidak perlu. Sesuatu yang Karena sebenarnya- kelalaian ya. Oke, Yang sebenarnya kita masuk bisa ya. ini Selamat ya. Itu yang kita usahakan. kematian Oke. konyol. Saya betul. Menghindari kematian konyol. Oke. Saya kira. Jangan terus serius kok. Ya. Kayak Markus serius, oke. Tapi memang ini sangat serius. Kerangkanya apa? Tapi belum selesai. Oke. Tahun ini kita rencana 2 di Kubus Barat. Kurang lebih sudah 17 ya, Badar ya? Yang sudah 15. Oh, yang sudah 15. 20 berapa puskesmas ini? 21. Oh, lagi 6 saja. Lagi 6. Oke. Oke. Ada rencana tahun ini di Kubus Barat. Oh, Kubus Barat. Ya, Pitak. Kami punya belum ya? Di Orong ya? Di Orong. Oke, mereka sudah siap tempat. Velak. Ya. Apa? Datak. Kami punya Datak, 2 itu. Datak, Dua mereka puskesmas. masih usahakan, masih di kantor desa. Oh. Tapi ada rencana. Oke, Nanga Terang belum, Datak belum, Vaikanta, tambah Vaipitak. Tapi Vaipitak sudah siap tempat. Mereka sudah mulai kumpul dana, saya kira sudah di atas 10. Yang hari kita memberanikan mereka untuk mulai. Tapi saya kira sesudah ini kita mulai. Bahkan Manggarai Timur sekarang undang kami dari Mamba. Oh iya. Wih, Mamba. Mamba. Tapi saya tantang mereka. Ya, ya. Kami tidak boleh dianggap pencuri masuk kampung. Kamu harus omong bupati, Sama Bupati omong dulu. camat. Oke. Ya. Kalau mereka setuju kami masuk. Oke. Tapi dengan catatan masyarakat itu harus mulai. Kami hanya menambah. Oke. Dan kami selalu kerja macam Bapak Arnold Siancen, uang di saku orang, bukan saku kita. Oh. Kosong di saku keren. Oke, Tapi kalau kita mulai orang akan bantu. Oke, Itu oke. pengalaman sampai sekarang. Sekalipun orang-orang itu tidak ada saku juga. Ya, pasti ada saku buatan. Sekarang kan tas. Konteks dulu banyak pakaian itu sakunya banyak sekali. Ya. Tapi sekarang kami hayati apa orang pakai pengalaman tas kemana-mana. Arnold Jansen, pendiri kita. Uang Dan ada, kami alami. uang ada di tas Yang penting ada penderma. kejujuran pada Peter, kita. sorry, Pak. Uang ada di tas penderma. Penderma. Kurang Tapi ya kita penderma lokal ini ya. Ya, tentu dengan Tapi bisa harapan digerakkan, ya. adanya. Lagi-lagi transparansi perlu. Tanpa itu orang tidak akan bantu kita. Dan modalnya solidaritas Ya. itu ya. Oke. Kembali ke lingkungan hidup, Pater. Selain tanam pohon tadi, apalagi ada gerakan sosial lain lagi yang Nah, kritis? kebersihan, saya kira adik Markus tahu. Dulu kami lebih rajin, tiap minggu turun. Turun kemana? Ya, pergi pungut sampah. Kami siapa itu? Rupa-rupa pegiat kebersihan bersama pemerintah atau kami sendiri bersama masyarakat. Tapi terakhir masyarakat makin malas ini ya. Mereka di Nabobo sehingga kita istirahat sebentar. Oh, Istirahat sebentar. Walaupun kami sebenarnya terlebih di kampung tengah ini, kami berjuang tiap Sabtu pertama dalam bulan bertemu mereka. Ajak mereka untuk sama-sama membersihkan sampah. Oke. Untuk apa jadi kebiasaan memakan waktu ya. Oke. Ada pengalaman unik dalam terkait lingkungan hidup, Pater? Pernah. Tantangan atau kemudahan? Ya. Oke, pernah. Ya, mereka tertawakan kita lagi. Dan mereka sangka kita pesuruh. Pernah di satu hotel di bawah ini, nama Karisma. Kami punya bupati. Mereka lempar kita dengan itu kulit pisang lagi. Pernah. Oke. Lalu pernah sekda. Diusir dari situ, Pak Rofin Sembon. Oh, Pak Rufin. Oke, Rombongan mereka tidak tahu ya. Adik kelas saya itu. Ya, itu. Ada beberapa pengalaman unik. Lalu ada kan, kita kerja, mereka nonton. Oke. Mereka sangka kita ini pesuruh. Apa
apalagi model begini nih. Ya model lagi tidak jelas ya. Tapi baik pengalaman Ya, itu ya. juga memperkaya kita. Saya kira Kalau kita terlalu jaga gizi susah. susah. Ya. Pengalaman lain misalnya kita sangka bungkusan apa ini, Paralekado bagus. Oh. Kita pegang baik-baik, oh enak ya. Padahal, ya. Dan itu enjoy saja. Ya. Enjoy saja. Tapi terus terang terakhir kami kurang turun lagi, kecuali sesekali kita kumpul uang untuk bersihkan pantai, kita ajak hotel-hotel lain, mari kita kumpul. Oke. Dan kita selalu jangan harapkan hanya pemerintah ini. Pernah kami berkumpul, sebenarnya hotel-hotel pesisir, kita harus beri contoh, kumpul 3 juta, berapa juta, akhirnya sewa alat untuk keluarkan kayu-kayu yang tidak perlu dari pantai. Oh. Oke. Itu. Ini tahu lebih banyak, dia biasa tulis banyak. Adik Markus ini. Kompas.com. Teman dari adik dari Pak Rikar Bagun. Petik ya. Petik. Kubus Barat itu ya? Iya, Gus Barat. Dia masuk Kubus Barat ya. Dulu Pater pernah ikut demo tentang lingkungan hidup. Oh sering. Tapi demo yang agak lain dari demo-demo orang lain lah. Demo yang berdasarkan data. Manggarai Timur. Ya. Ya, Manggarai Timur 3 kali. Ya, kami dari Mapala Ya, kami 3 kali di sini. Oke. Saya tidak bisa hitung, lebih dari 100 kali. dan Pater waktu yang sudah ke apa itu? Kantor Bupati Manggarai Timur. Ya, Seberapa manjur aspirasi disampaikan dalam bentuk demonstrasi Pater? Menurut pengalaman. sangat maju. Bukan ilmu. Tambang tidak jadi di Manggarai Barat. Oke. Bahkan kami didatangi oleh Wamen dan kami 2 keliling Batu Gosok, Heeh. periksa dari tempat ke tempat. Ya. Akhirnya setelah lihat, dia katakan, saya berjuang bersama Anda. Di sini tidak cocok untuk tambang. Di sini daerah pariwisata, pertanian juga baik. Kenapa tambang harus ada? Oke, manjur. Dan sekarang ya, sampai sekarang, setelah kami berjuang 3 tahun, Ya. dari 2009, bukan 3, 2009 sampai 2012, tambang tidak ada di Manggarai Barat. Oke. Oke, tidak beraktivitas lagi. Yang Divani pamit dari kami, Oh ya. karena kita berapa kali demo, terakhir kami pakai hitam semua. Mulai dari topi sampai kaos hitam. Pakaian hitam. Mereka takut bersama masyarakat. Kami berkaki ke kantor bupati, sampai sana bertemu mereka. Setelah omong-omong, akhirnya pastor, kami pamit dulu. Ganas orang Manggarai Barat. Tapi kita data kuat dan alternatif ada. Tidak bisa kita omong tolak tambang tanpa ada alternatif. Alternatif. Di sini kan alternatif pariwisatanya begitu bagus. Oke, kalau dulu kita tidak berjuang tolak tambang, tidak mungkin dapat label destinasi super prioritas. Oke. Dan sekarang super premium itu tidak mungkin terjadi. Karena tidak ada tambang, maka predikat itu dikenakan pada kita dan bantuan pusat banyak ke sini. Oke. Oke. Meskipun kami dulu diteror, banyak kali preman datang, tapi preman juga lari terpental. Mungkin karena muka buruk, toh? Dan kan preman dari keluarga-keluarga kita juga. Ya, yang diadu domba oleh investor, ya. Oke, oke. Kota super prioritas lalu super Premium. premium. Masyarakatnya masih super mie. Makanya kami tadi ada berapa orang ini mau singgah di kafe yang elit, nanti bisa jadi ada yang ditahan di situ karena belum bayar semua. Ya. Ya, makanya kami kesini Kalau tadi kamu ke Green apa? Ya, Green Perundi. Green Prundi karena di sini super premiumnya itu diterjemahkan mungkin secara berbeda. Misalnya gratisnya super premium. Bukan gratis main-main. Saya kira prinsip tidak boleh diuangkan semua keren. Tidak boleh diuangkan semua. Usaha-usaha kita. Oke. Karena super Saya- premium itu ada identik bukan. dengan uang. Saya punya prinsip itu saya selalu ngomong. Filsafat gugum. Tahu gugum? Keren? Gugum, oke. Oke. Gugum itu Gugum. apa? Ini, Genggam. 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 Dari luar tidak masuk. Dia tidak keluar ya, dari dalam tidak keluar. Dari luar juga tidak masuk. Tapi pengalaman kita dari luar yang masuk lebih baik daripada dari dalam keluar. Kalau kita terlalu gugum, oke, kita jadi miskin. Memberi tidak pernah membuat kita miskin. Oke. Ini oke, pengalaman lapangan. oke. Dan ini solidaritas Ya. super premium. Premium. Ada paling kurang pengalaman kami di bidang kesehatan. Memberi itu memperkaya kita.
Kita senang kalau orang lain bahagia karena ditolong. Itu kepuasan yang lebih daripada harta. Kau coba imam muda. Oke, saya kira Tuhan bicarakan itu sangat rileks, santai, tapi sebetulnya itu sudah diinternalisasi. Dan di setiap tempat kita selalu bahas itu. Oke. Bayangkan terakhir kami buat rumah tunggu di Golo-Golo ya. Ya. Itu rumah tunggu paling besar untuk rumah tunggu, 4 kamar dan lain sebagainya. Luar biasa karena memang ada kerjasama baik antara camat, Pak Prasmale, Ya, Kepala Puskesmas dan Prasmale, Ketua BPKK, Badan Pertimbangan Kesehatan Kecamatan. Luar biasa. Mereka tenaga honor, tiap orang cuma 100.000. Yang pegawainya 200.000, camatnya lebih tinggi dari itu. Sehingga dalam waktu singkat mereka kumpul uang lebih dari 100 juta. Ada yang kita tahu, 100 juta dari pemerintah mungkin kecil. Tapi kalau 100 juta dari masyarakat kecil, itu besar sekali nilainya. Dan kami terharu, bangga, sampai meneteskan air mata. Bagaimana pengorbanan orang-orang kecil luar biasa. Karena mereka tahu itu ada manfaat. Dan membuat kami, saya macam merasa baru umur 25 ini. Keren. Semangatnya deh. Tidak, memang kami terharu dengan reaksi spontan dari masyarakat. Sehingga pada waktu Pak Agus, Kepala Puskesmas dari Mamba itu, dia bertemu di Rute, ngomong, sebetulnya yang penting itu adik. Tapi masyarakat kamu ada kesediaan, kami rela bantu. Dan Tuhan Allah pasti beri jalan. Alam juga, saya kira, mengetuk hati tiap orang. Saya kira itu pengalaman. Ya, kami santai seorang bertuan di mana? Nanti adakah? Ya, itu hakikat sosial manusia, bahwa kalau kita omong Tuhan ya pencipta, dia menciptakan segala-galanya. Ya. Dan ya dia bekerja lewat manusia juga toh. Ya. Lewat sesama, dia gerakan hati orang ya. Saya terlalu yakin kalau kita punya niat baik, selalu ada jalan. Bahwa sesekali kita dapat jalan buntu, tapi prinsip saya pintu satu tertutup masih ada pintu lain. Gitu. Dan itu saya yakini. Mungkin hari ini kita pusing, esok pasti juga dapat pengalaman baru membuat kita kepala tegak lagi. Dan itu variatif, dinamis. Itu biasa. Mengalir saja. Sesekali terpukul ya terimalah itu. Adik pengalaman pasti lebih banyak. Keren. Sebagai imam muda sudah ditantang dan adik sukses di bidang itu. Untuk ACK yang sakit jiwa itu ya sukses. Salam sukses. Tidak, saya harap nanti itu juga menular ke Manggarai Barat. Kita sudah mulai ngomong. Sudah lama ide itu. Bagaimana selamatkan teman-teman yang mengalami gangguan jiwa itu. Itu yang kami belum mulai. Tapi sudah mulai rasa bahwa arah kita juga mau bantu itu. Kurang lebih gambarannya begini, Keren Tua. Ini kelompok sosial peduli orang dengan gangguan jiwa dan lakukan sesosial-sosialnya, serela-relanya. Dan kita jalankan kurang lebih, kita tekankan ini moral humanisme, moral solidaritas, bukan moral fungsional. Misalnya bukan karena jabatan tertentu maka saya lakukan, tetapi karena itu orang dengan gangguan jiwa dan keluarganya, kita lebih melihat mereka itu sesama kita manusia. Bukan dia adik saya, bukan bapak saya, bukan keluarga saya, bukan rakyat saya, bukan umat saya, tapi dia sesama saya manusia. Maka kita coba perhatikan, mengunjungi saja cukup, lalu karena ada keterkaitan dengan peran fungsional lembaga agama, lembaga negara, maka kita lakukan advokasi. Maka kita ketemu pihak-pihak yang berkepentingan sampai kurang lebih lah Kemenkes turun untuk intervensi sedikit, Kemensos turun untuk intervensi sedikit supaya agak kuat gitu. Dan sekarang Dinkes, Dinsos itu sudah bergeliat bagus. Kita berharap kalau konteks Manggarai Barat, kita berharap besok, lusa, sekalipun tidak akan semua penderita gangguan jiwa tertangani atau terjangkau, tetapi dari hari ke hari itu ada yang terjangkau.
terjangkau baik baik dari segi keluasan maupun terjangkau dari segi detail-detail kebutuhan penderita gangguan jiwa. Misalnya juga Tuhan bilang kami coba sentuh lah, saya kira siapapun bisa lakukan, apalagi kalau sebuah organisasi tertentu yang sudah rapat apa ya, kuat melakukan sesuatu yang selama ini belum menyentuh layanan kesehatan jiwa, itu justru lebih bagus. Individu saja itu bagus, apalagi berbentuk kelompok sosial tertentu. Oke, saya sudah singgung Wakil Bupati. Ya. Oke, ternyata tempo hari adik bertemu dia toh 2 jam Ya. katanya. 2 jam 2 sekitar jam. itulah. Ya, dia cerita. Karena setelah kamu bicara, kami ada pertemuan di Rujak 2. Tapi tema berbeda. Kamu membahas sakit jiwa, kami ibu hamil. Supaya divaksin, ya. Oke, dia cerita itu. Lalu saya sampaikan Pak Wakil Bupati, Dr. Weng, saya kira seperti misi ini coba kita jalankan lah. Kalau selama ini masih wacana, coba kita terapkan sehingga ya tidak ada orang yang terpinggirkan, yang tidak diperhatikan oleh kita lah, oleh sesama. Apakah secara kelompok ataupun digabungkan dengan tugas-tugas lain toh. Ya, sebetulnya kalau mau dilihat tadi apa yang Tuan cerita, Pater cerita tentang rumah tunggu di puskesmas. Sebenarnya itu layanan kesehatan jiwa permisi. Saya kira bidan itu juga punya ilmu soal kesehatan jiwa itu ya. Memang mesti ditingkatkan. Ya seringkali puskesmas itu mungkin permisi untuk puskesmas kurang perhatikan. Padahal sebetulnya pre kehamilan, masa kehamilan atau sebelum kelahiran atau setelah melahirkan itu ada urusan terkait kesehatan jiwa. Mungkin Tuan pernah dengar misalnya soal baby blues syndrome. Baby blues syndrome itu suatu masalah mental pada ibu yang melahirkan, sebelum melahirkan atau setelah melahirkan. Kalau jangan sampai jatuh pada depresi, baby blues depression. Itu mungkin bahasa Inggrisnya. Sehingga ada misalnya ibu-ibu itu ada yang gangguan jiwa depresi begitu, lalu bunuh anaknya sendiri. Kan ada yang begitu. Apalagi kalau hamil di luar nikah. Itu aspek kesehatan jiwa mesti memang dibuat. Nah, saya kira yang sederhana. Ya. Kalau ada orang sakit seperti itu. Ya. Kalau kita mengunjungi mereka, Ya. Oke, mereka lihat kita punya simpati. Ya. Bukan tidak mungkin mereka karena alami kesembuhan. Bukan tidak mungkin. Dan mungkin itu yang kita dorong nanti. Oke, saya berencana setelah ini kita omong dengan sekretaris yang juga sekretaris di Dinkes. Karena ide itu sudah ada. Ide itu sudah ada, coba kita terapkan. Dan memang temporer kami juga sampai omong, kalau boleh di setiap puskesmas ada fasilitas untuk itu. Kalau yang sudah parah, supaya mereka jangan dipasung, masukkan ke situ, lalu sedikit minta kerjasama dengan pastor paroki atau tokoh-tokoh agama, supaya juga menaruh perhatian untuk mengunjungi mereka. Itu bagus loh Tuan. Silakan jalan bersama dengan teman-teman. Tidak janji. Sekarang masih konsentrasi corona ini, karena kami akan keliling beberapa tempat, ada 4 kecamatan kita mau itu bekerja sama dengan Momentum, NGO Momentum. Dulu kita dengan FMNH yang didanai oleh Australia. Sekarang Momentum didanai oleh Amerika Serikat. Kita mau keliling. Lusa kami ke Lembor. Ke Lembor untuk itu. Tapi saya kira dalam perjalanan itu kita akan pantau juga. Yang sakit-sakit jiwa itu. Terkait corona itu ada juga buat ramuan ramuan. Kami pakai daun pepaya. Daun pepaya. Daun pepaya itu di blender, campur bawang putih, garam, minum. Sehingga kami aman. Padahal saya penyakit bawaan banyak, tapi pakai itu aman. Sentuh dengan corona juga aman.
Mungkin Tuhan Allah juga tidak guna panggil orang ini. Masih berguna mungkin. Dipanggil tidak berguna, lepas dia hidup berguna. Kami tiap minggu satu cirek besar itu. Dan saya wajibkan anak-anak ini minum sehingga tidak ada yang corona di Oke, Burundi. artinya kita tetap waspada. Waspada ada. Tidak, kalau keluar saya pakai masker. Ya. Kita tidak boleh buat skandal pada masyarakat ya. Ya. Lalu tetap Ya, itu tetap. konsumsi ramuan. Tapi kalau di sini tidak. Kalau kami di kompleks ini praktis tidak pakai. Tapi kalau kita terima tamu, anak-anak Harus pakai pakai masker. baju. Oke, Standar saya prokes. harus. Kita tidak boleh beri contoh buruk ya. Saya kira. Oke, teman-teman, Pater Marcel, Ya. terima kasih banyak lah Terima untuk kasih atas kunjungan adikku. Selamat berjuang. Oke. Masih muda dan kamu sudah berjasa banyak untuk menenangkan jiwa-jiwa yang merana. Tapi bagus toh adik-adik ini apa namanya penerus luar biasa. kami ada 19 orang. Luar biasa. Mereka libatkan dari 3 kabupaten, Manggarai Barat 6 orang. Siapa Manggarai Barat ini? Ini ada beberapa. Selamat ya. Iya. Saya senang. Terima kasih, Pak. Sering bertemu nih. Sudah tahu jalan toh ke sini. Iya, Pak. Iya. Oke, betul. Saya puas dengan kegiatan. Lalu Manggarai 5 orang. Manggarainya siapa? Manggarai. Iya, Pak. Oke. Lalu Manggarai Timur 8 dari mana? orang. Saya dari Vela, Bela kemana? Desa Lale. Lale. Oh, itu Rempo. Rempo. Keren? Saya Manggarai Timur. Manggarai Timur. Vela juga. Vela. Sama. Ah. Keren merah dari mana? Ende. Ende. Oh. Oke. Tidak bagus. lah. Oke, kita tutup Pater. Ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak atas kunjungan. Saya rasa dimudahkan kembali ya. Setelah bertemu orang-orang muda. Dah sedikit. Dah. Oke, mantap.